Sekedar menyisakan kenangan, tapi juga layak untuk dikisahkan. Seperti itulah Prilly Maheti Latukonsina. Di balik sikapnya yang ceria, gadis kelahiran 15 Oktober 1996 di Tangerang, Banten ini melewati masa kecil dengan kegundahan. Jika banyak anak melewati masa kecil dengan tawa bersama teman-temannya, Prilly justru kekurangan kawan. Tubuh mungil membuat Prilly sempat merasakan krisis rasa percaya diri. Aku tuh paling kecil, jadi tuh aku dianggap kalau aku tuh kayak masih anak kecil lah di anak-anak seumuran aku. Jadi kalau misalnya main, aku tuh kalau suka dijadiin anak bawang istilahnya waktu pada saat SD ya. Jadi kalau misalnya main, udah Prilly anak bawang aja, nggak usah diajak main serius. Kita pasti kalah kalau timnya sama dia gitu. Karena emang aku paling kecil, jadi kalau main apapun itu pasti emang aku yang selalu kalah gitu. Jadi apa ya, waktu kecil jarang banget sih ada yang mau jadi teman aku juga nggak tahu kenapa. Kebetulan Prilly lahirnya kan nggak tepat bulannya ya, jadi kurang bulan ya. Karena dia ada plasenta previa itu, jalan lahirnya ketutup. Jadi ya pada 8 bulan seminggu dikeluarin. Cuman dia mungil aja, dari bayi memang udah kecil. Prilly sih anaknya manja, lucu, cuma memang dia kadang suka minder ya. Ya, dia sering gitu bilang ke saya gitu, Pak, aku nggak ada yang mau nemenin katanya. Dan saya pernah gitu terucap, nanti satu waktu nanti orang seluruh Indonesia pengen berteman sama kamu, saya bilang. Sulung dari dua bersaudara ini juga pernah mengalami kejadian lucu saat dikenang, tapi saat itu tak mengenakan sama sekali. Prilly punya kenangan tersendiri tentang becak, kendaraan tradisional roda 3 yang mengandalkan tenaga manusia. Kejadian kecil yang nggak bisa aku lupa sampai sekarang adalah, dan ini nggak pernah aku kasih tahu siapa-siapa, nih baru pertama kali di sini, itu adalah aku pernah kelindes beca. Karena badan aku yang benar-benar kecil, sampai tukang becanya itu bilang, saya nggak ngelihat ada orang di depan. Itu aku nggak ngerti dia mau menghina aku apa gimana maksudnya, apa itu alasan dia atau gimana. Karena itu benar-benar aku lagi di depan main-main, terus tiba-tiba becanya nabrak aku, akhirnya aku jatuh tengkurap, dan roda belakang becanya itu ngelindes badan dan kepala aku. Dan itu aku nangis sampai yang kayak, aku yang nangis kejer segala macam. Sebenarnya ya emang sakit banget sih, cuma aku lebih kagetnya karena tiba-tiba lagi main, jeduk aja ditabrak. Pas kebenaran tukang becanya lewat, jadi dia kelindes beca gitu. Trauma terlindas becak. Prilly tak pernah lagi bepergian seorang diri. Kedua orang tuanya, Rizal Latukonsina dan Uli Julita, selalu mengantarkan putri sulung mereka karena khawatir hal buruk kembali menimpa Prilly. Tapi hal ini justru menyisakan tekanan tersendiri bagi artis berdarah Ambon ini. Aman, tapi pengawalan ini juga membuat Prilly berada dalam proteksi ketat, hingga kadang ia merasa terasing dari teman sebaya. Aku sempat bilang sih, kenapa sih pada gak mau temenan sama gue? Terus sempat pada bilang kayak, ya mungkin karena lo tuh diantar jemput kali setiap hari. Jadi kita di saat mau ngajak main lo juga susah, karena kan kita waktu mainnya tuh setelah pulang sekolah. Tapi setelah pulang sekolah, lo tuh tertib banget, langsung keluar gerbang, dijemput pulang. Dalam proteksi yang kokoh, Prilly tumbuh dalam pendidikan penuh disiplin. Kedua orang tuanya menerapkan jam bepergian yang ketat dan harus ditaati. Papa itu orang yang sangat amat disiplin. Dia itu mengajarkan aku benar-benar sangat disiplin sekali gitu. Kayak misalnya sehabis mandi, kamar mandinya harus terlihat seperti semula, seperti kita pas masuk kamar mandi gitu. Terus kamar juga harus bersih, karena menurut Papa menilai wanita itu dari kamar dan kamar mandinya. Jadi kalau misalnya kamar aku kotor, itu berarti mencerminkan diri aku seperti apa. Dan Papa nggak mau orang melihat aku seperti itu gitu. Kalau waktu SD dan SMP, pulang harus sebelum maghrib atau sesudah maghrib, pokoknya nggak boleh lebih dari jam 7. Pas SMA pulang nggak boleh lebih dari jam 9. Iya kok, ini bentar lagi mau pulang kok. Tapi pada satu ketika aku pernah dikunciin karena aku pulang telat setengah jam. Jadi sejam aku nunggu di depan rumah, nunggu dibukain. Aku yang kayak, tolong please maafin aku gak akan ngelakuin ini lagi. Pada awal dia mulai mau terjun di dunia entertain, waktu itu ya kebetulan ya
iklan Setuju ya, waktu itu kan mau ambil dia sebagai koki cilik. Saya bilang sama dia, kamu ini sudah masuk ke dunia yang penuh dengan komitmen. Jadi harus disiplin, harus benar-benar profesional. Ini salah satu kesempatan dia bisa mewujudkan cita-citanya. Jadi saya bilang ya udahlah, nggak apa-apa kamu masih kecil. Selain disiplin, Prilly juga dibekali ilmu agama sejak dini. Dulu ia sekolah dengan busana tertutup. Terus pakai jilbab. Dan dulu waktu SMP papa tuh mengharuskan aku pakai jilbab, kayak Pril kamu waktu aku udah balik, waktu aku udah head gitu, Pril kamu pakai jilbab karena kalau perempuan udah head tuh wajib pakai jilbab. Tapi aku gimana ya, aku tuh belum siap gitu loh, aku belum siap pakai jilbab gitu. Aku takutnya kalau misalnya aku dipaksa sama orang tua bukan karena keinginan aku takutnya tuh aku akan buka lagi. Dulu juga aku yang SMP itu kan masih nggak ngerti lah, masih suka pakai celana pendek dan apa. Dan sekarang udah SMA, aku udah bilangin, kamu udah gede, kamu udah remaja, kayaknya udah nggak harus dibilangin lagi. Mendingan kamu nggak usah lah pakai celana pendek lagi. Lalu bagaimana Prilly merentas kesuksesan di panggung hiburan? Can you see the secret of my eyes? Can you feel what I feel here inside? Host di sebuah acara masak untuk segmen anak-anak dan remaja. Sejak itulah jalannya terbuka hingga mendapat kesempatan bermain sinetron. Merintis karirnya juga dari nge-host dulu, nge-host acara masak, itu juga kan acara edukasi ya, jadi masih dibolehin sama sekolah. Dulu sih waktu masih kecil, ya paling ikut lomba-lomba model yang ada di koran gitu-gitu. Tapi emang nggak terlalu, nggak terlalu ke situ gitu, karena masih ke sekolah gitu, karena aku masih punya cita-cita mau jadi dokter. Kalau keinginan jadi artis itu memang Prilly dari kecil keinginan seperti itu. Jadi mamahnya aja yang selalu mendorong dia, yang benar-benar membantu dia. Yang pokoknya semuanya mamahnya lah yang berusaha untuk sampai dia tuh jadi. Memang jadi dari kecil tuh saya udah iniin dia ikut lomba-lomba model gitu. Dia pernah juara umum di lomba model masih TK. Prilly bukan artis muda yang melambung dengan sekali lompat. Ia menapaki jalan popularitasnya perlahan, namun pasti. Tahap demi tahap dengan segala tantangannya, ia jalani dengan penuh keyakinan. Sebelumnya tuh aku sempat acara petualang gitu, dimana aku harus naik gunung, harus apa. Jadi benar-benar dari situ gitu. Terus aku nge-host acara masak, aku keliling Indonesia, dan itu capek banget. Pada saat itu aku lagi sekolah lagi, jadi aku benar-benar harus bagi dua gitu, sekolah dan kegiatan di luar sekolah. Terus aku juga main sinetron yang dari peran yang nggak bisa yang nggak dilihat lah, mungkin sampai orang-orang nggak sadar kalau aku pernah main sinetron itu gitu. Main layar lebar juga cuma 1-2 scene, sampai akhirnya aku dipercaya jadi peran utama. Itu di sinetron aku ada. Casting tuh mau ikut casting sinetron tuh udah berkali-kali, iklan juga udah berkali-kali gitu. Tapi saya selalu bilang, sabar Pril, ikutin terus ya. Karena dia memang suka juga gitu. Ya jadi ada panggilan casting nggak dapet pulang gitu. Nah kebenaran kalau aku ada ide sekolahin dia di sekolah acting, baru seminggu sekolah di acting. Ada tawaran dari Trans gitu. Dan Prilly terus bertumbuh. Ia percaya diri, bakat dan hasrat lainnya di dunia seni belum dieksplorasi, yakni menyanyi. Saat namanya tengah bersinar terang sebagai pemain sinetron, Prilly menjajal dunia tarik suara di tahun 2014. Ada suara sumbang dari para haters. Namun, lagu pertamanya, Fall in Love yang ia ciptakan sendiri, mampu mendapat tempat istimewa di hati para penggemar. Pas aku terjun penyanyi, jelas banyak sekali kontranya, jelas. Aku bikin lagu, diseleksi dulu sama radio nggak suka, ganti.
diseleksi sama Bunda Maya nggak suka ganti, diseleksi sama produser nggak suka ganti, sampai aku kan pusing harus bikin lagu di saat aku harus stripping gitu. Jadi emang yang nggak sengasal itu dan nggak seaji mumpung itu aku terjun di penyanyi gitu. Kalau misalnya aku nggak pede sama suara aku juga, aku nggak akan jadi penyanyi. Memang dari SD saya udah sekolahin dia nyanyi, les piano. Tapi dia emang punya talenta yang luar biasa bagus, suaranya emang bagus banget. Terus apalagi sekarang di Asal lebih bagus lagi. Lagu pertama yang aku ciptain, judulnya Fall in Love, itu aku ciptainnya 2 hari. Can you see the secret of my eyes? Can you feel what I feel here inside? I fall in love with you, with you. Di bidang akting, Prilly juga mengalami perkembangan berarti. Ia akhirnya mendapat kepercayaan membintangi film layar lebar. Berperan sebagai gadis Jawa, Prilly beradu akting dengan Tio Pakusadewo, aktor senior yang kenyang pengalaman di dunia perfilman tanah air. Ada pro dan kontra aku bisa main sama Om Tio Pakusadewo. Ada penggemar film bilang aku nggak pantas. Sampai akhirnya sutradara aku itu jawab, saya milih kamu karena saya yakin kamu bisa. Jadi kamu harus yakin sama diri kamu sendiri kalau kamu bisa. Aku sama dia harus bisa bahasa Jawa. Kalau aku sih cuman beberapa scene, tapi kalau dia itu banyak banget kan scene-nya. Dan itu susah, aku belajar bahasa Jawanya tuh sampai nangis-nangis, sampai gimana sih aku nggak bisa ngucapinnya, karena orang Jawa kan lidahnya beda ya. Ya di situ lah aku lihat keprofesionalan dia, kayak pokoknya dia mau kasih yang terbaik, dia nggak mau sampai film ini sedikit pun jelek. Wes pirang-pirang acara orang untuk melu. Sekarang harus boleh. Aku wes gede, Ti. Hidup akhirnya tentang pilihan. Prilly sudah mendaki satu persatu jalan keartisan yang tak mungkin ditaklukkan tanpa fokus dan kesungguhan. Resikonya, ia harus mengubur impian masa kecil lainnya, yakni menjadi dokter. Kesibukan sebagai artis membuat Prilly patah arang memikirkan cita-cita itu. IQ kamu masuk ke IPA, Pril, tapi maaf banget absen kamu nggak memungkinkan kamu masuk ke IPA. Pada saat itu aku nggak sempet kayak nangis galau, gimana nih nggak jadi dokter deh, nggak bisa, sempet yang kayak gitu kan. Udah yang kepikiran mau masuk ke universitas ini, ngambil jurusan ini, gagal semuanya. Lalu ragu datang. Prilly gundah karena dunia hiburan terasa semakin keras, bukan karena makin sulit dalam pekerjaan, tapi karena suara-suara pembenci hampir tiada henti. Di era media sosial, suara-suara itu tak terelakkan. Benarkah Prilly berniat sepenuhnya menepi dari arena yang susah payah ia perjuangkan? Aku pernah ada di titik dimana aku pengen stop, dimana aku bilang sama papa aku mau stop. Semakin tinggi pencapaian, semakin kencang pula riak yang siap menjatuhkan ketika berada di puncak kesuksesan. Prilly kembali dibawa kenangan suram di masa kanak-kanak, di mana ia kerap dikucilkan lantaran memiliki tubuh kecil. Kerap menjadi korban bully, gadis ini tak jarang menangis sendiri. Ketidaksempurnaan aku membuat aku tuh nggak pede, apalagi pada saat itu aku masuk sinetron dan semuanya tinggi-tinggi, jadi ngebuat aku tuh selalu pakai wedges atau heels, bahkan aku pakai sendal aja tuh yang ada haknya gitu, karena aku nggak pede kalau misalnya aku apa adanya aku. Ada satu kejadian aku harus ngebuka wedges aku dan harus ngebuka sepatu tinggi aku lah. Akhirnya aku kecil banget kan dibandingkan semuanya, terus semuanya tuh langsung ngeledekin gitu, langsung kayak, ya ampun kecil banget kayak minion, kayak kurcaci, kayak hobbit kayak. Akhirnya aku nangis kejar, terus sampai aku dicari sama temen aku. Terus temen aku akhirnya minta maaf. Iya, maafin kita ya, kita cuma bercanda kok. Gue gak bisa dikatain kayak gitu. Terlalu sering gitu untuk gue dikatain kayak gitu, dan gue jadi ngerasa gak pede untuk ngumpul di dalam satu grup. Sekarang dia orangnya sok ini ya, maksudnya sok tegar gitu, tapi nanti di ini nangis. Aku kenapa sih ma gitu kan. Bagi Prilly, di usia 19 tahun,
Guncangan yang terasa tiada henti ini bukan hal ringan. Di era media sosial, ketika banyak orang tidak bertanggung jawab, tak segan mencaci dan menghina, Prilly tak jarang dipeluk gulana. Orang tuh nggak tahu kalau kadang tuh aku ngerasa kayak salah aja gitu terjun di dunia entertain gitu. I'm only 19 years old girl. Aku cuma gadis yang berumur 19 tahun yang punya hati yang sama, punya pemikiran yang mungkin sama layaknya anak-anak 19 tahun pada umumnya gitu. Aku tuh nggak bisa ngatain orang balik, bukan tipe orang yang bisa, misalnya orang ngatain, daripada lo, aku nggak bisa kayak gitu. Karena dari kecil papa aku selalu ngajarin, jika kamu menutup aib orang, maka Allah akan menutup aib kamu. Kadang gitu banyak yang komen-komen orang ya yang bikin dia down itu kayak yang haters gitu kan. Kalau komentarnya kan bikin gimana ya, aku ibunya juga kadang baca juga, aduh gimana ya, kadang dia udah nih mah aku stop aja deh mah, aku mau ini terserah gitu. Tapi kadang-kadang aku kasih masukan, kamu nggak usah dengerin orang gitu, nggak usah dengerin haters. Tapi ya juga ya aku cuekin aja ya mah, iya nggak usah. Cuman kan buliannya tuh terlalu banget gitu kan. Menjadi selebritas seringkali adalah memasuki dunia penyerahan. Sebagian besar hidup seolah harus diserahkan pada persepsi publik yang memandang bintang adalah sosok serba sempurna. Bagi Prilly, kadang sebagian orang tak adil karena seolah memaksanya menjadi tanpa celah dan tak boleh kurang. Melakukan hal yang positif aja, itu dikomentarin yang negatif. Kayak misalnya aku foto nih sama artis lain, terus dikomentarin kayak, ya ampun Prilly paling kecil ya, kayak gue gak pantas kayaknya jadi artis kayak gitu. Kadang juga ada orang yang di depan aku baik, tapi di belakang aku suka ngomongin. Aku juga sedih, Pah, sesulit ini ya terjun di dunia entertain. Kayak banyak banget sih orang yang iri sama apa yang aku capai. Aku bilang, what should I do? Dan aku bilang sama papaku gitu. Terus kata papaku langsung nasihatin yang ngebuat aku nangis lagi. Papaku bilang, kalau kamu udah terjun di dunia entertain, kamu itu kan menjadi pusat perhatian. Jadi kamu harus bisa menerima baik maupun buruk atau kebaikan yang datang dari orang, pujian atau celaan. Jadi kamu harus bisa menahan itu semua, dan kamu dari kecil kan udah biasa. Jadi harusnya kamu harus lebih rileks. Sebenarnya, Prilly tetap dalam perlindungan kedua orang tuanya yang tak hanya matang, tapi juga tahu cara menguatkan putrinya untuk tetap terjaga di bisnis hiburan. Tapi rupanya, ia pernah benar-benar merasa berada di titik nadir dan ingin berhenti. aku pernah ada di titik dimana aku pengen stop. Dimana aku bilang sama papaku, Pak, aku mau stop, aku mau kuliah aja. Aku mau kuliah di luar aja, karena aku udah capek hidup dikomentarin terus sama orang gitu. Kayak aku ngelakuin ini dikomentarin, aku ngelakuin ini dikomentarin, aku kayak gini dikomentarin. Aku tahu itu resiko, tapi kadang orang komentarinnya dengan kata-kata yang nggak baik, dengan kata-kata yang nggak sopan. Aku nggak bisa sekuat itu, aku bukan baja gitu, aku cuma manusia. Tapi orang-orang tuh nganggap aku tuh baja yang aku bisa diapain aja. Boleh jadi, secara psikologis persoalan Prilly tidak sederhana. Karena rupanya masih menyimpan cukup banyak cadangan rasa kurang percaya diri yang membuatnya gampang terguncang oleh ulah para pembenci. Tapi dari sisi lain, ia bahkan seringkali tak percaya mengetahui bahwa juga banyak penggemar yang mencintai dan selalu memujinya. Aku tuh kalau ngomongin fans, aku pasti akan nangis karena aku nggak nyangka gitu. Aku nggak nyangka mereka bisa sebegitunya sama aku di saat aku yang nggak punya temen, aku yang di kalangan aku tuh aku yang diledekin, dicemooh dan segala macam. Tapi di fans aku tuh aku segala-galanya gitu. Mereka menganggap aku tuh bidadari, ibu peri mereka gitu. Jadi wah, luar biasa banget di saat aku ngerasa orang-orang di sekeliling aku tuh kayak menghakimi aku, ngeledekin aku dan segala macam. Tapi sebenarnya aku punya orang lain yang menganggap aku
aku tuh sempurna gitu, walaupun aku tahu aku nggak sempurna, tapi fans aku tuh nganggap aku sempurna gitu. Jadi aku bisa tetap ada di dunia entertain itu karena motivasi dari mereka gitu. Aku kan suka ngeliat ke kaca, aku suka nanya gitu, apa sih istimewanya gue, kok fans gue bisa sebegitunya ya, bisa sebegitunya sayang ya. Aku suka ngomong sendiri aku sendiri, dan akhirnya aku sadar setiap orang itu hidup udah digarisin sama Allah, punya garisnya masing-masing. Dan aku yakin Allah sudah menggariskan hidup seperti ini buat aku, karena Allah tahu kalau aku kuat dan aku bisa dan aku mampu. Jadi Allah aja percaya sama aku, masa diri aku sendiri nggak percaya sama aku gitu. Waktu saling mengerti dan ternyata aku nyaman denganmu. Aku sudah tidak menjaga kesucian aku lagi gitu, atau bahasa kasarnya udah nggak perawan lah gitu. Melawan takdirnya. Udah deh, entar mama duduk di mana? Mama sebelah sana nggak apa-apa. Jadi aku tetap ikut, dia nonton, dia jalan, aku ikut gitu. Pacaran cuma ketemu di sekolah, pulang aku dijemput mama, udah. Terus kalau misalnya mau malam mingguan, harus bareng-bareng sama keluarga. Jadi papa aku bilang, "Pa, aku mau pergi nih." "Mau siapa?" "Sama pacar aku." "Ya ajak aja pacar kamu pergi sama kita, nggak usah berdua." Jadi emang jarang banget berdua gitu. Kalau pacaran tuh sama adik aku, sama orang tua aku, jadi udah kayak temen, bukan kayak pacaran yang kita mesra atau gimana, nggak sama sekali ada mesra-mesranya gitu. Di balik cinta pertama Prilly dengan kekasihnya, banyak orang terjebak kedekatan sang bintang dengan lawan mainnya di sebuah serial, Aliando. Tak sedikit pula yang menginginkan mereka berpacaran, tapi bagi Prilly hingga kini Aliando tetaplah teman. Ya banyak yang ngira aku ada hubungan sama lawan main aku, Aliando, karena kita jadi pasangan kekasih di sinetron. Dan kita tuh seneng kalau misalnya orang ngira kita pacaran beneran, karena berarti kita berhasil gitu. Kita berhasil membawa karakter kita seakan-akan jadi nyata gitu, seakan-akan peran kita yang pacaran itu nyata gitu, sampai orang kita pacaran beneran, padahal itu cuma peran aja gitu. Dan kita berhasil. Laki sekarang yang mungkin ingin dekat dengan Prilly, kalau buat saya sih pertama agamanya harus kuat, karena itu tuh landasan buat hidup kita ke depannya. Harus dewasa dan bisa membimbing dia dengan baik, dan juga jangan pernah berlaku kasar sama dia, karena saya tuh tidak pernah kasar sama dia. Siapa orang yang lagi deket sama gue? Bener ya, jujur bro. Oke. Namun, beredarnya sebuah video testimoni Prilly yang ditemani Grita, sahabat karibnya, beberapa hari lalu seperti menyiratkan sebuah kondisi yang dipaksakan terjadi di antara kedua sejoli dalam bingkai sinetron ini. Dalam video itu, Prilly berkisah tentang fakta kedekatan dirinya dengan Aliando. Yang agak kurang mengenakan adalah saat ada kata-kata yang tidak pantas meluncur dari bibir Prilly. Entah sekedar kelakar atau berbau sindiran. Kita tuh bener-bener dari dekat banget, udah kayak pacaran banget. Cuman emang kita nggak mau publik karena fans-fans kita yang ribet banget, dan keluarga dia yang Video yang sebenarnya tidak dalam konteks untuk dipublikasikan tiba-tiba muncul begitu saja tanpa seizin si empunya. Beraneka ragam kritik, komentar pedas, bahkan cacian pun bermunculan. Dia pengennya dimanja ya, mungkin karena emang karakternya kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan cowoknya nggak bisa manjain, ya mungkin mundur aja kali. Tapi sekali lagi, sebagai artis, sisi lain Prilly tak hanya gosip asmara. Ia pernah sangat terganggu karena sebuah foto bugil mirip dirinya beredar di dunia maya. Kali ini, Prilly tak menangis. Ia geram. 31 Juli 2015 lalu, Prilly melaporkan orang yang dengan sengaja mengedit foto dirinya ke Polda Metro Jaya. Agustus tahun yang sama, Prilly juga melakukan tes keperawanan untuk mementahkan fitnah para haters yang menurutnya sudah sangat keterlaluan.
marga kamu ini, Latu Konsina ini bukan kamu sendiri dan papa sendiri yang ada yang pakai, itu ada puluhan ribu orang yang pasti akan menjadi pertanyaan. Hasil dari rapat keluarga besar juga memang ya seperti itu, harus dilaporkan sebagai bentuk klarifikasi dari keluarga bahwa itu memang bukan Prilly. Awalnya sih saya nggak terlalu tanggapin ya, karena memang yang tahu Prilly adalah saya ya, 24 jam saya sama dia kan. Jadi itu sih opanya ya, kadang karena kakeknya tuh gemes gitu kan, dikatain yang macem-macem gitu. Tapi ada satu kata-kata dia yang ngebuat aku marah banget, karena dia bilang aku sudah tidak menjaga kesucian aku lagi gitu, atau bahasa kasarnya udah nggak perawan lah gitu. Ya itu aku kesel, itu aku bener-bener marah banget. Aku tuh ngerasa aku tuh anak yang sangat menjaga budaya timur gitu loh. Aku nggak pernah ikut-ikutan ke barat-baratan gitu, kayak nggak pernah pakai baju yang ke barat-baratan, nggak pernah gaul yang ke barat-baratan. Aku selalu pulang tepat waktu. Sebagai wanita, kita nggak menjaga kesucian kita, itu nggak boleh, dan menurut aku itu adalah hal yang paling nggak banget gitu. Jadi aku kesel, akhirnya aku laporin gitu. Ngelakuin cek segala macam, cek keperawanan dan segala macam. Ya udahlah gitu, walaupun itu sangat nggak nyaman sekali dicek-cek kan. Cuma positifnya adalah orang jadi tahu kalau aku sampai sekarang masih menjaga kesucian aku, dan kalau sampai sekarang aku bukan cewek yang nggak benar gitu. Fitnah dunia digital yang kejam, kali ini tak hanya Prilly yang merasakan guncangannya. Keluarga, khususnya kedua orang tua Prilly, juga merasakan kemarahan dan kesedihan yang hebat. Mereka sungguh terhina. Pasti, sedih sekali saya. Cuman kan saya nggak mungkin ngomong sama dia. Walaupun hati saya sebenarnya menangis. Saya sedih aja. Padahal dia anak yang baik. Dia harus seperti itu, tapi ya saya suka membesarkan saya ya, namanya itu udah takdir dan kita harus terima. Walaupun, dan saya selalu berdoa mudah-mudahan Allah memberikan bayaran yang mahal buat kamu atas kesabaran kamu, saya bilang. Tapi itu kadang-kadang bikin kita sedih juga ya, kalau nggak mau keluar, nggak mau apa gara-gara itu. Maaf ya. Jadi aku buat aplikasi di mana orang nggak bisa membuli dan dibully. Pada akhirnya, Prilly Latu Konsina belajar. Persoalan tak usai karena dihindari atau dilupakan. Ia harus dihadapi dengan penuh keberanian. Berbekal pengalaman pahit, Prilly menciptakan sebuah aplikasi yang bisa menyaring dan membatasi tindak bullying yang berpotensi memiliki dampak buruk pada psikologi seseorang. Ngebuat aplikasi supaya mereka bisa berkumpul dan supaya remaja-remaja Indonesia bisa punya wadah untuk berbagi informasi tanpa adanya cyberbullying. Jadi aku buat aplikasi di mana orang nggak bisa membuli dan dibully. Lalu, di atas sinisme haters yang kerap menyebut suksesnya di dunia akting sekedar kebetulan, Prilly terus terpacu membuktikan diri. Kesempatan bermain di film layar lebar disambarnya dengan semangat. Action! Action! Prilly bahkan bertekad mendapat pengakuan dalam kiprahnya kali ini. Pengen dapat penghargaan di film yang dimana akting aku dinilai sama juri yang benar-benar senior gitu, kayak di jurinya itu bisa jadi kan aktor-aktor senior, acting coach senior, jadi benar-benar dinilai sama juri kemampuan acting aku gitu. Dan aku pengen banget bisa dapat penghargaan itu, karena kalau aku pengen membuktikan aja kalau misalnya aku tuh nggak seperti yang orang-orang bilang, yang aku cuma sekedar karena banyak fans aja jadi aku bisa main sinetron, bisa main film dan apa. Tapi aku juga pengen membuktikan kalau aku juga punya kualitas. Yang saya lihat dari dia tuh optimisnya yang saya benar-benar
saya salut sama dia. Keras keinginannya dan dia yakin dengan apa yang dia lakukan. Itu yang saya banyak juga melihat dari dia gitu loh. Ya buat Prilly, semoga karirnya makin bagus. Jangan lupa, jangan ninggalin sholat. Jangan lupain adik-adik, gitu, saudara-saudara. Jangan sombong, itu yang paling penting. Di titik ini pula, Prilly juga terus belajar memaknai pujian dan kebencian. Penggemar dan haters adalah keseimbangan yang harusnya mematahkan sikap. Pembenci harusnya tak mendapat panggung, tapi nyatanya mereka memang ada. Jika dihadapi dengan positif, pengagum tak harus membuat diri menjadi lupa daratan, dan pembenci tak perlu membuat patah arang. Aku rasa kalau ucapan terima kasih dan segala macam itu udah standar banget, karena terima kasih aja nggak cukup. Jadi aku bingung mau ngomong apa lagi. Pokoknya aku cinta banget sama kalian semua. Please jangan anggap aku sebagai idola kalian, tapi anggap aku sebagai keluarga kalian. Karena aku mencintai kalian semua seperti aku mencintai keluarga aku. Love you. Aku mau ngucapin sih kalau buat hater sih terima kasih ya. Karena kalau nggak ada mereka, aku nggak akan sadar sama kekurangan aku gitu. Karena kalau misalnya aku cuma punya fans, yang fans aku hanya memuji aku dan segala macam, ya aku nggak akan tahu kekurangan aku apa. Tapi dengan adanya haters, aku jadi tahu oh kekurangan aku di sini, sampai kalian nggak suka atau gimana. Terus karena kelakuan kalian, akhirnya aku bisa membuktikan ke orang-orang kalau aku nggak seperti yang kalian omongin gitu. Dan itu juga asalnya kan dari haters tersendiri itu. Jadi aku bilang terima kasih kalian sudah meluangkan waktu kalian untuk mencampuri hidup aku yang bahkan kalian mungkin kita nggak ada hubungan apa-apa gitu. Terima kasih sudah menghabiskan waktunya untuk aku dan sudah memotivasi aku menjadi lebih baik lagi. Karena kalian aku bisa menjadi lebih baik dan aku jadi bisa tambah disayang sama orang-orang di sekeliling aku gitu. Di usia muda, Prilly mencapai yang banyak remaja lain tak rasakan. Tapi jalannya masih panjang. Ujian esok tak hanya selalu bisa dikira hari ini, bisa lebih berat atau sebaliknya. Tapi sejauh ada cinta yang kokoh di dekatnya, Prilly yakin ia akan terus berjalan dengan semangat dan optimis yang sama. Kekuatan itu datang dari kedua orang tuanya yang selalu siaga. Alhamdulillah berkat Prilly begini tentunya mengangkat harkat dan martabat keluarga. Yang tadinya kita tidak dikenal menjadi dikenal banyak orang, kan begitu. Dan terus ya artinya orang tuh melihat kita juga jadi lebih baik lah cara memandang kita, kan gitu. Mama sama papa adalah imigran dari surga buat aku. Malaikat gak bersayap yang selalu ada buat aku, mendampingi setiap langkah aku. Gak ada hal yang bisa mendeskripsikan seberapa besar rasa cinta aku. Ucapan I love you 1000 kali pun gak akan bisa mewakilin rasa cinta aku ke mama dan papa gitu. Papa bangga sekali sama Prilly. Bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga kita. Kamu tuh matahari buat kita semua. Kamu harus rajin beribadah, sholat, dan berdoa kelak. Mungkin kamu satu waktu nanti bisa mendapatkan suami yang baik gitu, Pak. Mama sayang banget sama kamu. Kamu anak yang baik, kamu anak yang penurut. Pokoknya Mama selalu support kamu dan sayang kamu.